Saya akan mulai dengan satu statement. Gus yang 2 minggu lalu itu sempat rame karena nandang-nandang jeruk itu adalah orang sakti. Dan ini konten saya dedikasikan untuk kesaktian Gus itu. Jurus tendangan jeruk feodal. Oke, saya akan ceritakan kisah di balik fenomena tendangan jeruk ini. Alkisah, di sebuah pesantren di Ciamis, ada seorang Gus yang sakti dan kesepian dan juga sedang dilanda kebosanan. Dan pada saat itu Gus itu duduk-duduk. Dia berpikir, untuk mengusir kebosanan ini dia harus apa? Akhirnya dia punya ide lah untuk bermain sepak bola. Dan bangunlah dia untuk mencari bola. Pas ketika dia nyari bola itu, dia ingat Pak, kalau bolanya itu udah hilang. Kemarin waktu dia main sepak bola di hari sebelumnya, bolanya itu ketendang jauh dan sekarang itu lagi nyangkut di planet Mars. Saking saktinya tendangannya Gus ini. Sedihlah dia Pak, karena sekarang dia nggak punya bola. Dan in this economy, beli bola itu mahalnya setengah mati. Dan hari ini si Gus itu pun motornya pun juga lagi berebet karena udah kemasukan pertalite oplosan. Dan di tengah kegalauannya itu tiba-tiba datanglah kiriman jeruk 2 box dari salah satu DPR yang sudah dia bantu dapat suara di pemilu kemarin. Nah, senanglah dia pegang Mbak jeruk itu dan dia lihat jeruk ini kok bentuknya bunder kayak bola. Dan dari situ ide brilian muncul di kepalanya. Gimana ya kalau jeruk ini saya ganti untuk dijadikan bola dan saya gunakan untuk main sepak bola? Seru kayaknya. Akhirnya dijadikanlah jeruk itu pengganti bola. Ditendang-tendanglah itu bola ke tembok, kemanapun itu. Cuma sayangnya ya Pak ya, jeruk itu gampang pecah dan gak seru Pak kalau main tendang-tendangan itu sendiri. Si Gus ini pun akhirnya berpikir gimana caranya agar gamenya lebih asik ya, dia bisa bermain lebih bahagia gitu ya. Dia pun ngajak teman-temannya main. Tapi sayangnya teman-temannya Gus yang sesama Gus juga itu juga lagi sibuk. Ada yang ngurus tambak, ada yang sibuk ngurusin dana haji, ada pula yang sibuk silaturahmi ke Trans TV. Akhirnya Pak ya, Gus ini nyadar, wah teman-temanku gak ada yang bisa diajak main. Diajak main lah para santrinya. Nah pas diajak santri-santrinya untuk main ini, ternyata santrinya itu lebih banyak sungkannya untuk bermain bersama Gus. Dan santrinya ngomong, Gus saya ini gak bisa dan gak tahu caranya giring bola. Padahal sebenarnya para santrinya ini cuma sungkan aja kalau mau nyeleding kepalanya Gus ketika main bola. Nah si Gus ini pun gak habis akal. Tetap diajak main nih para santrinya. Tapi biar seru di permainan kali ini, para santri biar mereka ini nggak sungkan mau melukai Gus, ini mainnya sebagai kiper. Dan Gus ini posisinya itu sebagai single striker yang box to box player. Dan dari permainan itulah tercipta sebuah game, sebuah permainan yang namanya sepak jeruk. Nah di permainan sepak jeruk ini, semua jeruk yang ditendang striker itu ternyata punya kesaktian. Kiper itu bisa mendapat kesaktian juga asal kalau kiper itu bisa menangkap jeruknya. Dan kalau si kiper bisa menangkap jeruknya, akan dapat ilmu kesaktian yang gak ada duanya sama sekali. Dan jeruk yang dipakai di dalam permainan ini pun bukan jeruk biasa yang gampang pecah, tapi jeruk yang mengandung feodalisme di dalamnya. Dan tentunya jeruk ini tuh gak aman buat dikonsumsi, terutama kalau pakai standar FDA. Oke teman-teman, saya LVW dan cerita barusan adalah kisah fiktif yang saya karang terkait tendangan jeruk itu karena ya saya lagi pengen bercanda dan mengarang indah ya. Dan di video kali ini saya nggak akan fokus ke cerita itu, tapi saya akan menginterpretasi fenomena tendangan jeruk itu secara kritis dan analitis. Dan cerita sebelumnya yang saya karang ya itu cuma bentuk satir dan sarkas karena saya cukup bosen ya bikin konten yang analitis terus-terusan. Oke teman-teman ya, kisah di intro tadi itu adalah salah satu contoh bagaimana manusia itu menginterpretasi realitas. Interpretasi itu bisa ngawur, bisa salah kaprah, dan bisa ngarang juga kayak yang saya lakukan tadi. Dan ini tuh catatan utama. Manusia itu punya kecenderungan untuk menceritakan lagi sebuah fenomena yang dilihatnya melalui sudut pandangnya sendiri.
Itu kecenderungan manusia. Seringkali juga interpretasi manusia itu muncul cuma berdasar pada standar moral yang sangat-sangat relatif dan punya kecenderungan untuk menghakimi secara sepihak. Dan dalam hal ini saya mau mengatakan, jikalau kita itu pengen memahami masyarakat atau menceritakan kembali sebuah fenomena layaknya tendangan jeruk itu, hendaknya kita itu nggak terjerembab pada fenomena moral. Karena begitu kita itu terjerembab di level moral kayak perdebatan, oh tendangan jeruk ini tuh sopan, oh ini gak sopan, ini keseruan, atau oh ini bagian dari adab, oh bukan itu bagian dari adab, atau ngomong bener salah, maka bisa dipastikan nalar kita itu akan mentok dan gak akan bisa melihat gambaran yang lebih besar dari fenomena itu. Nalar kita itu pasti nanti akan terjerembabnya pada satu titik, yaitu penghakiman, dan ujungnya pun hasil dari interpretasi kita itu nggak lebih dari sirkus opini kayak yang dilakukan oleh para kreator-kreator nyinyir yang hobinya itu mentolol-tololkan orang. Anyway teman-teman ya, back to the point. Di chapter ini sebenarnya saya itu mau memberikan satu cara untuk melihat realitas, dan di konteks ini dalam cara pandang yang cukup sosiologis. Dan tentunya ini tuh bisa kalian pelajari sendiri agar kalian itu bisa menjadi bijak dan gak ngawur saat komentar di sosmednya orang lain. Oke, langsung kita masuk ke intinya. Semua fenomena sosial, semua fenomena yang menyangkut antara hubungan satu manusia dengan manusia lainnya itu pasti hadir melalui sebuah tindakan sosial. Tindakan sosial itu sendiri gak pernah muncul secara tiba-tiba dan gak pernah muncul tanpa alasan. Tindakan sosial itu selalu punya lapisan makna. Ada struktur sosial yang membentuknya, ada sejarah yang menjadikannya budaya, dan ada ideologi yang membuat tindakan itu terasa wajar. Nah, di video ini saya mau mengenalkan teman-teman dengan satu teori, namanya teori praktik sosial dari Pierre Bourdieu. Oke, siapa Pierre Bourdieu? Bourdieu ini kalau secara pemikiran itu adalah salah satu intelektual yang cukup menarik dan kontroversial, karena dia memulai titik berpikirnya itu dengan cara menolak dua kutub besar dalam ilmu sosial. Pertama, dia itu menolak kaum eksistensialis yang bilang manusia itu sepenuhnya bisa bebas dan menentukan tindakannya sendiri itu secara otonom. Dia pun juga menolak kaum strukturalis yang melihat manusia itu cuma sebagai hasil dari bentukan sistem. Sederhananya itu kayak gini, dia ini menolak kata-kata setiap orang itu beda-beda, gak semua orang sama. Dia sangat menolak argumen itu. Dia sangat menolak bahwa setiap orang itu beda. Pun juga menolak omongan bahwa orang itu bertumbuh dan berkembang itu berdasarkan lingkungannya. Karena bagi Bourdieu, manusia itu gak sepenuhnya bebas, tapi juga gak sepenuhnya terpenjara. Pun juga bangunan personal, bangunan karakter manusia itu gak bisa diidentifikasi sebatas areal psikologi kayak pakai MBTI atau pakai kayak analisis karakter, analisis kepribadian, ataupun juga manusia itu nggak bisa diidentifikasi secara sepihak lewat cara sosiologis kayak dari lingkungan, budaya atau tradisinya. Bagi Bourdieu, manusia itu adalah makhluk yang multidimensional dan manusia itu hidup di dalam ruang yang juga sama multidimensionalnya. Manusia ini tuh selalu bertindak berdasarkan pengalaman dan posisi sosial yang dimiliki. Dan di konsepnya Bourdieu, ini tuh ada sebuah sistem kesadaran yang disebut sebagai habitus. Habitus ini tuh semacam insting sosial yang bikin manusia itu tahu mana yang pantas dan mana yang gak pantas tanpa perlu mikir keras. Dan habitus ini, sistem kesadaran ini itu dibentuk dari keseharian manusia dan juga dari aturan sosial yang mengikat manusia secara tanpa sadar. Ini dalam contoh sederhananya ya, kita tahu kan tata krama dan sopan santun. Kita tahu batasan mana benar dan mana salah. Dan ini semua terjadi secara otomatis. Kita akan menghindari sebuah perbuatan yang dianggap salah dalam standar moral kita. Dan ini tuh semua bisa otomatis karena lingkungan kita itu berinteraksi dengan nalar kita. Dan ini tuh yang disebut habitus. Bagaimana nalar kita itu berlaku secara otomatis untuk konform terhadap realitas sosial di depan kita. Bourdieu itu mengatakan bahwa manusia itu secara natural itu selalu struggling dalam segala hal. Secara sadar atau nggak sadar, manusia itu pasti struggle. Dan habitus itu membantu manusia untuk mendapatkan posisi sosial tertentu. Nah,
Ruang tempat di mana manusia struggle itu disebut sebagai field atau medan sosial, alias arena tempat manusia berjuang buat mendapatkan posisi, pengaruh, atau sekedar pengakuan. Dan di setiap medan itu berlaku aturan dan jenis modal tertentu yang bisa mengangkat posisi seseorang. Modal itu bisa modal sosial, contohnya ya kayak jaringan, networking atau orang dalam, modal kultural kayak pendidikan atau tutur bahasa, dan modal simbolik kayak status dan jabatan. Manusia itu secara natural akan selalu memakai strategi dalam setiap tindakan sosial. Dan sangat manusiawi ketika kita itu berusaha terlihat keren di mall dengan pakaian-pakaian kita yang sangat-sangat boys dan sangat-sangat trendy biar kita itu nggak kelihatan kampungan. Dan akan sangat normal Pak ketika kita itu masuk ke masjid pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah, rawapi, bawa tasbih. Padahal 2 hari yang lalu itu kita habis mabuk arak. Itu normal, itu manusiawi. Dan itu semua strategi agar kita itu bisa mendapatkan posisi yang tidak terancam secara sosial. Jadi di sini yang mau saya katakan adalah tindakan sosial itu adalah cerminan dari sistem. Dan dari tindakan sosial itu kita bisa tahu dan mengidentifikasi seorang manusia ini hidup dalam sistem apa dan punya karakter seperti apa. Nah akhirnya kalau kita pakai logikanya Bourdieu untuk membaca fenomena tendangan jeruk ini, maka jelas Pak, ini tuh udah bukan lagi soal tendangan jeruk, pun juga bukan soal sepak bola atau jeruk dijadikan bola atau sakti atau apapun itulah. Tapi sebenarnya ini tuh lebih mengarah kepada bagaimana tendangan jeruk itu bisa merepresentasikan sebuah ideologi yang hidup di dalam field tertentu. Oke, sekarang waktunya masuk ke analisis tendangan jeruk itu. Kalau dilihat sekilas sih memang ya, peristiwa tendangan jeruk itu cuma kelihatan sebagai kelakuan gak sopan, gak ada tata keramanya kayak gitu. Yang mana analisis soal kesopanan itu sudah rame dilihat oleh netizen atau kelompok kontra pesantren. Tapi kalau dilihat sekedar baik buruk, sopan gak sopan, ya berhenti sampai situ Pak analisisnya. Mentok nalarnya dan ujungnya akhirnya menghakimi secara sepihak. Makanya di sini saya pakai Bourdieu, dan jika dilihat dari kacamata praktek sosialnya Bourdieu, yang bisa kita tangkap dari fenomena itu adalah relasi kuasa di pesantren itu cenderung timpang. Kok bisa saya bilang kayak gitu? Jadi gini Pak, di video itu jika kita baca video itu melalui pertanyaan-pertanyaan yang kritis, maka akan kelihatan ada ketimpangan kuasa di situ. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan kritis pertama. Pertanyaan kritis pertama adalah, siapa yang punya hak untuk menendang jeruk kepada para santri? Apakah yang punya hak itu adalah pengurus? Apakah Gus? Apakah para kiai? Atau wali santri? Atau apakah santri itu juga punya hak untuk menendang jeruk-jeruk itu? Nah sebenarnya di sini jawabannya jelas dari pertanyaan ini. Mungkin beberapa dari kalian yang masih moralis akan mengatakan bahwa wah nggak ada di dunia ini orang yang punya hak untuk menendang, memberikan makanan itu. Tapi pada faktanya di video itu Gus itu punya hak otoritatif dalam menendang jeruk. Dan dalam tendangan jeruk itu kalau kita lihat tubuh si Gus itu berperilaku udah secara otomatis. Menendang jeruk itu enteng banget bagi dia. Seakan dia ini sedang berbagi rezeki dengan gaya bercanda. Klarifikasinya pun sama, ngomongin keseruan dan keakraban. Tapi di dalam logika Bourdieu, tubuh yang otomatis otoritatif itu justru puncak dari internalisasi struktur kekuasaan. Gus ini itu udah terbiasa jadi pusat perhatian, terbiasa dalam posisi dominan, terbiasa juga dengan santri yang pasif, siap menerima, siap menunduk juga. Jadi saat dia menendang jeruk, yang bekerja itu habitus seorang feodal yang mengalir di dalam tubuh dan DNA-nya. Itu pertanyaan pertama. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa para santri dengan senang hati menangkapi jeruk-jeruk itu? Jawabannya ya karena ada modal simbolik dalam peran Gus. Para santri itu berusaha untuk mendapat keuntungan simbolis dari para Gus, yang mana kuasa atas modal tersebut itu juga dikuasai oleh para Gus. Sederhana,
Ini benar-benar sederhana banget sih. Dan dalam kasus ini sang Gus itu nggak perlu berteriak ya, saya ini berkuasa, nggak perlu Gus teriak kayak gitu, karena modal simboliknya itu udah otomatis ada di dalam dirinya. Santri itu nggak berani negur Gus, nggak berani mengelak, dan pun nggak berani untuk sekedar menanyakan atau membantah. Dan bahkan para santri itu juga ikut gembira dalam konteks ini. Dan secara konsep ini tuh disebut sebagai symbolic violence alias kekerasan yang halus, yang mana symbolic violence ini itu membuat mereka yang terdominasi atau mereka yang tertindas itu ikut menikmati dominasi dan penindasan itu sendiri. Itu pertanyaan kedua, dan kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah, sistem apa yang membolehkan seorang Gus itu membagikan makanan pada santrinya dengan cara yang kurang sopan secara standar tata krama umum? Jawabannya ada banyak, Pak, sistem yang bisa mewajarkan tindakan-tindakan yang niradab seperti itu. Tapi dalam konteks pesantren yang punya patronase kuat, dengan lingkup kultur yang hierarkinya itu cenderung mengikat dan mobilitas sosialnya itu terbatas, sekaligus di lingkungan yang punya relasi kuasa yang elitis, maka sistem itu adalah sistem feodalisme. Jadi ya Pak ya, tendangan jeruk itu nggak bisa serta-merta dihukumi sebagai keakraban atau keseruan, tapi lebih ke simbol relasi kuasa. Dan tendangan jeruk ini tuh merepresentasikan struktur yang sudah mengakar dan merepresentasikan bagaimana dominasi itu hadir dan dianggap sebagai sebuah kewajaran. Oke, selanjutnya apa itu feodalisme dan bagaimana feodalisme di pesantren bekerja? Oh, kalau soal ini nanti dulu. Ada satu videonya sendiri dan sekarang masih saya edit videonya. Ya, video ini cukup komprehensif dan cukup akademis dan akan tayang di kemudian hari. Tapi pada intinya konten ini itu mengatakan bahwa tendangan jeruk itu cuma satu fragmen kecil dari tindakan sosial dalam ide-ide feodal yang sebenarnya sudah ada di pesantren. Dan simpulan dari konten ini itu adalah fenomena tendangan jeruk itu adalah bagian dari tindakan sosial yang menandakan bahwa feodalisme itu hadir dan hidup dalam keseharian dan juga dalam ruang-ruang sosial tertentu.